أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, kembali lagi bersama Maryamah Sirah Channel. Kaum muslimin dalam keadaan gembira dikarenakan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy telah usai dengan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan gembira. Tak terkecuali Nabi beserta keluarganya. Namun kali ini berbeda. Setelah masa pemboikotan yang sangat memprihatinkan, dua orang yang sangat dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dalam keadaan sakit parah setelah berjuang bersama Nabi dalam peristiwa pemboikotan tersebut, yaitu paman beliau Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Nabi. Sakit keduanya bertambah parah hingga akhirnya berita itu datang. Ya, Abu Thalib wafat. Sang pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendukungnya kini telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menyedihkan lagi, Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Bukan hanya baginda Nabi saja yang merasakan kesedihan. Sungguh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat bersedih karena Abu Thalib dan oleh sebab apa ia meninggal. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat berharap bahwa ia beriman kepada apa yang dibawa oleh anak saudaranya, sang utusan dari Rabb semesta alam. Akan tetapi semua telah berakhir. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas petunjuknya pada keimanan dan taufiknya kepadanya sehingga mampu melaksanakan perannya sebagai bentuk pengabdian untuk dakwah untuk Allah Azza wa Jalla dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelayanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pada suaminya yang merupakan seorang al-amin dan utusan yang dikhususkan baginya risalah tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Allah Subhanahu wa taala telah terukir di hatinya dan akan terus menyatu dengan ruhnya walau setelah sirnanya tubuh yang fana ini. Mata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ia pejamkan dengan perasaan senang dengan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan yang kedua dan apa yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ia berharap agar termasuk dari mereka, dan Sayyidah Khadijah benar-benar mempunyai harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menunggu kedatangan suaminya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyusulnya, karena tidak diragukan lagi bahwa ia pun akan meninggal dan keduanya saling bertemu, dan tidak diragukan bahwa yang telah mempertemukan keduanya di dunia akan mempertemukan keduanya juga di akhirat. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membuka matanya dan ia dapati sang suami yang setia telah berada di sisinya, yang selalu menjaganya dengan cinta dan kasih sayangnya. Akan tetapi beliau tidak bisa melakukan apapun untuk sang istri kecuali doa yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya.
Adapun si kecil Fatimah radhiyallahu anha, matanya telah dipenuhi air mata yang tumpah. Ia melihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dari kejauhan. Ia menghadap kepadanya lalu menjauh untuk mengusap air matanya. Fatimah radhiyallahu anha melihat orang-orang yang berkumpul mengelilingi sang ibu yang penuh kasih sayang, sedang air mata mereka mengalir berjatuhan dari mata mereka. Mereka semua menangis dan Fatimah pun menangis seperti mereka. Telah hadir waktu itu orang-orang terdekat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dari keluarga dan kerabatnya yang ingin meringankan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendekatinya. Ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggalkan dan berpisah dengan kehidupan dunia ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Alangkah bencinya apa yang kulihat darimu sekarang wahai Khadijah. Dan sungguh terkadang Allah jadikan dalam kebencian banyak kebaikan." Kita akan bertemu kembali di sisi Raja yang Maha Kuasa, bertemu di jannah Allah. Kita akan hidup kekal di akhirat dan menuai balasan atas apa yang telah kita persembahkan di kehidupan dunia yang fana. Kemudian akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menghembuskan nafas yang terakhir di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kabar meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha langsung tersebar ke seluruh pelosok kota Mekkah. Kabar tentang wafatnya seorang perempuan paling agung yang pernah dikenal oleh tanah Mekkah yang suci. Kabar yang sampai pada penduduk Mekkah itu bagai petir di siang bolong. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha telah meninggal. Orang-orang menerima kabar ini dengan kesedihan yang menyakitkan dan menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah, karena ia adalah satu sosok yang tak akan pernah ada lagi sepertinya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha telah melewati hari-hari kehidupannya seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk. Tidak pernah menyakiti orang, tidak menyakiti manusia dan kata-kata yang menyengat telinga, tidak ikut campur dalam urusan yang tidak ada gunanya, dan ia tidak keluar dari batasannya meski orang yang paling ia kasihi menghadapi hal sulit apapun dalam perjalanan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mencukupkan diri dengan menguatkan tekad beliau dalam melaksanakan risalah dan memberinya support agar selalu bersabar atas kelakuan kaumnya padanya. Tak seorang pun di kota Mekkah yang berkata bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pernah menyakiti seseorang. Akan tetapi semua mengatakan bahwa ia mempunyai semua perangai dan akhlak yang baik, kepribadian yang baik, akal yang cerdas, jiwa yang sangat lemah lembut, dan memiliki hati yang besar. Kapanpun tidak akan ada lagi sosok seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kaum muslimin berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan hati yang tercabik-cabik dengan keadaan Nabi, karena mereka sangat tahu kedudukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di sisi beliau, cinta beliau dan penghormatan yang begitu besar terhadapnya. Itu semua karena apa yang telah ia lakukan untuk beliau sampai ketika jasad Sayyidah Khadijah keluar dari rumahnya. Kaum muslimin bergegas menuju kerandanya dan saling bergantian membawa ke tempat tinggal terakhirnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun ke lubang kuburan Sayyidah Khadijah yang waktu itu salat sunnah jenazah belum disyariatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendirilah yang meletakkan jasadnya dan banyak mendoakannya. Sangat nampak sekali kesedihan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas meninggalnya perempuan teragung
yang pernah dikenal oleh sejarah. Ya, dialah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah kita kisahkan, yaitu tentang Sayyidah Khadijah yang mana selalu menjadi penopang dakwah dari Nabi Muhammad SAW, pendukung dakwah dari Nabi Muhammad SAW, dan rela mengorbankan apapun untuk baginda Nabi Muhammad SAW demi mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Maria Masirah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.